Teman-teman, masih bersama saya di kelas kreatif, seni itu menyenangkan. Saat ini teman-teman saya ajak untuk belajar menggambar wajah. Pasti teman-teman sering punya keinginan untuk bisa menggambar wajah teman-teman sendiri kan? Atau bagaimana menggambar wajah seorang teman yang kita cintai. Mungkin menggambar wajah bapak atau wajah ibu teman-teman sendiri. Atau menggambar wajah bapak dan ibu guru. Gimana sih caranya menggambar wajah? Ayo, sekarang kita belajar menggambar wajah. Memang kalau wajah istilahnya itu proporsi wajah dari depan itu memang kalau itu berhubungan pada persoalan kesan dramatik atau dilihat itu enak. Itu memang kalau frontal itu, tapi cahayanya itu tidak dari depan, cahayanya dari samping. Jadi misalnya ada cahaya dari samping, kemudian ini sisi, misalnya bagian ini sisi gelap, itu lebih kesan dramatik, lebih kesan estetiknya itu lebih enak lah istilahnya untuk dilihat, daripada istilahnya itu sinar itu datang dari arah depan, semacam itu. Atau misalnya karena cahaya itu juga sangat berpengaruh misalnya cahaya lebih dramatik, memang katakanlah cahaya itu dari atas, jadi kesan misterius lah istilahnya itu ada istilahnya. Berbeda lagi dengan cahaya dari bawah. Jadi kalau sinar itu dari bawah itu menciptakan secara lain. Tapi pada dasarnya istilahnya itu sebenarnya kalau melukis secara frontal itu memang paling istilahnya itu bisa sama seperti melukis benda ya. Kita cepat untuk bisa menangkap, oleh karena persoalan pencahayaan itu, bayangan itu sudah tertangkap jelas gitu. Kalau sinar dari samping itu cahaya yang istilahnya ini menjadi gelap, beberapa efek, katakanlah istilahnya efek bayangan itu lebih menarik, misalnya semacam itu, lebih cepat tertangkap. Seperti istilahnya bikin sebuah volume yang dari samping itu cepat sekali tertangkap, semacam itu, daripada istilahnya cahaya dari depan. Jadi ini untuk anatomi wajah kira-kira seperti ini. Ini untuk yang di atas ini yang untuk laki, yang satu ini untuk perempuan. Nah, ini untuk menggambar wajah anatomi laki-laki, ini pertama-tama mungkin teman-teman harus saya gambarin yang untuk yang sederhana. Jadi pertama itu kira-kira kita bikin bulatan, lingkaran, lalu kita bagi dua, kemudian dari atas ke bawah juga kita bagi dua. Untuk mata, hidung, dan dagu ini juga dibagi tiga. Jadi yang pertama dari bulatan ini kita kurangi sedikit, ini untuk dahi. Jadi awal untuk gambar rambut. Jadi ini kita kurangi sedikit untuk bagian nanti menggambar rambut. Nanti yang kedua ini posisi jatuhnya alis. Jadi ini satu, lalu ini untuk yang kedua ini garis untuk batas akhir hidung, yang ketiga ini untuk dagu. Jadi
ini alis garis yang pertama ini untuk alis, lalu yang untuk mata itu diambil kira-kira untuk bagian dari ujung mata sampai dari awal sampai ke ujung ini ada satu mata lagi untuk kira-kira batas ketemu antara mata yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini juga dibagi 3. Jadi satu, ini disisain satu lagi sebenarnya ini untuk mata. Baru ini mulai lagi untuk mata sebelah kanan. Jadi batas antara mata kiri dan kanan ini sebenarnya jaraknya ini ada satu mata lagi. Nah untuk hidung ini batas tadi terakhir, batas yang kedua, garis kedua untuk hidung. Ini kalau kita tarik bawah lagi untuk batas hidung yang kiri, kalau dibagi 2 semua yang sebelah kanan. Nah untuk hidung, untuk mulut ini kita bagi ada seperti ini, yang awal ini bagi sepertiganya. Jadi 1, 2, 3. Tapi ini yang garis pertama dari untuk mulut ini yang pertama ini untuk batas mulut bagian atas. Nah untuk telinga ini batas antara mata dan hidung. Seperti ini. Kira-kira seperti itu. Terus setelah ini baru kita detail. Kalau kita mau gambar perempuan, ya kita kasih katakanlah rambut, kita isi. Seperti ini. Kemudian kelopak mata yang paling atas agak tebal. Terjadi pembayangan, ini ada kelopak matanya. Seperti ini. Kemudian dikasih alis. Kira-kira begitu. Ukuran-ukurannya. Nah, disinilah cara membuat ukuran wajah. Nah, seperti ini ke bawah, kemudian ditarik ke atas. Nah, ini wajah perempuan dari skala tadi. Terus baru didetail titik mata. Detail. Ini adalah untuk membuat skala ukuran, membuat jarak wajah manusia. Nah, laki-laki sama. Yang barusan kita lihat bagaimana menggambar wajah tampak dari depan. Lalu bagaimana kalau menggambar wajah tampak dari samping? Nanti akan dijelaskan. Untuk tampak samping berarti posisinya hampir sama, tapi sudut ininya lebih jelas kalau dari samping. Jadi kalau dari depan shape-nya bentuknya kurang kelihatan, kalau yang dari samping mulai kelihatan. Jadi ini tetap dibagi 3 untuk garis dahi yang untuk batas bikin rambut. Yang kedua ini alis. Yang ketiga ini dahi, dagu. Jadi ini 1, 2, 3. Ini untuk yang kedua untuk hidung. Ini mulut tadi yang sepertiga. Ini kalau dari samping. Oke. Tadi kita membuat wajah tampak depan dengan skala untuk mempermudah kerja. Nah, kemudian akan saya ajari wajah tampak samping. Skalanya tetap sama.
cuman kita melihat dari samping seperti apa. Kita tetap menggunakan bulatan aja. Prinsipnya sama. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita dari samping adalah biasanya kepala bagian belakang agak lonjong sedikit. Nah, kalau dipotong gundul, seperti ini. Kita bagi sama, 1, 2, kira-kira aja 1, 2, seperti ini, sama persis. Nah, ini dari samping. Nah, akan kita lihat. Sama. Terus ini gumun, bahasa Jawanya, tidak tahu kalau bahasa Indonesia apa. Nah, ini mulutnya. Setelah itu bibir bawah. Nah, setelah itu janggutnya. Nah, ketemu nih. Nah, ketemu. Ini nampak samping. Nah, ini titik mata. Nah, kalau titik mata dari samping, mata terjadi pemendekan seperti ini. Kalau dari depan ini sama, panjangnya sama, tapi kalau dari samping ini separuh, terjadi pemendekan. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bikin perempuan lagi. Nah, sama, ini alis. Nah, terjadi pemendekan. Nah, akhirnya kita kantong mata. Nah, ini tarikan otot samping bibir. Kita bikin senyum aja. Nah, ini mata juga pupilnya ini terjadi elip, pemendekan. Nah, ini jelas alisnya dari. Nah, sudah jadi. Nah, bikin gelap. Setelah itu sini juga bikin gelap, biar nampak bayangan. Nah, setelah itu oke, alis ke atas, terus ini ke bawah. Nah, alisnya sangat cantik sekali. Setelah itu hidung. Nah, ini kita detail lagi. Biasanya kalau bibir paling atas, kalau kita dilihat ini agak gelap dikit. Nah, ini yang gelap. Nah, makin cantik. Nah, sekarang letak kuping. Nah, ini kan antara ini tadi itu sama, antara titik hidung sini. Kira-kira kita kalau membuat rambut, katakanlah, oh kita mau pakai apa ya? Sambil aja. Nah, seperti kisah tadi, Anda pakai sambal. Ini sama, ini kuping. Nah, setelah itu di antara alis dan mata, tengah-tengah kita tarik sini. Kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan cara membuat kuping. Agak susah, tapi perlu latihan juga ini. Karena ini juga agak susah, karena lekuk-lekuknya sangat berbeda, sangat artistik. Sering-seringlah berlatih. Nah, sekarang kita mencoba leher. Nah, leher seperti ini. Nah, ini sudah jadi, tinggal rambut mengisi. Nah, seperti ini. Ingat, pergantian arah supaya kita membuat seperti rambutnya keleting kuning tadi, seperti ini. Sanggul. Beri penekanan.
membuat wajah dengan ukuran dari tampak samping. Sekarang teman-teman sudah tahu apa saja yang mesti diperhatikan kalau mau menggambar wajah dari samping. Ada lagi loh, cara menggambar wajah tampak samping 3/4. Bagaimana ya? Ya kita lihat. Terus masalah teknis, ini juga berhubungan dengan teknis. Kalau dari istilahnya 3/4 itu, memang metode istilahnya itu ada, nah itu yang memang agak sulit di situ. Kalau dari arah depan, melukis dari nampak depan itu memang masalah ini suatu hal yang bersifat simetris. Tapi kalau 2/3 bagian istilahnya itu yang dikatakan profil, ya itu cuma oleh karena pembagiannya 2/3 itu kesulitannya itu menjadi masalah pembagian. Nah, dalam hal ini memang saya ada rumusannya memang, tapi saya kurang selama ini lebih pada masalah kalau melukis 2/3 naluriah dan kebiasaan saja. Biasanya saya bikin istilahnya kalau kepala, kalau langsung sket itu bikin oval, terus garis yang tadi yang tengah-tengah simetris itu ya istilahnya saya pindahkan dengan bagian sepertiga atau 2/3 itu tadi itu. Nah, untuk tampak 3/4 sebenarnya hampir sama juga, karena tetap bagiannya tetap ini membuat lingkaran, lalu dibagi 3, dibagi 2 dulu, baru dibagi 3, lalu kita kurangi untuk dahi, ini yang garis pertama, yang kedua batas yang mata, lalu hidung, lalu ini dagu. Nah, telinga juga begitu, telinga dari batas mata sampai ke hidung, kira-kira gitu. Sekarang kita lihat membuat wajah 3/4. Ini ke mata dari depan, dari samping, dan ini dari tampak dari depan tapi 3/4. Prinsipnya tetap sama. Kita membuat bulatan dulu, lonjong-lonjong. Prinsipnya sama. Nah, kalau dari samping 3/4 kira-kira di sini. Titiknya bukan di tengah, tapi agak antara ini, bagi 2-nya. Nah, seperti ini. Kemudian sama, bagi 2 lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita, ini mata, oke, kita bikin mata. Nah, ini terjadi pemendekan jarak mata karena dari samping. Nah, seperti ini. Agak lebih memendek titiknya. Nah, seperti ini. Kemudian, ini hidung, oke, kita lihat hidungnya seperti apa. Nah, seperti ini. Ketemu lagi. Nah, kalau 3/4 ini terjadi pemendekan. Ini jarak mata pun terjadi pemendekan. Terus ini juga sama. Ini sampingnya terjadi pemendekan. Nah, ini normal. Ini bibir bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu sama persis. Kita sebelum melanjutkan kita kasih penekanan pada wajah, pada mata, bulatannya.
Setelah itu di sini juga sama. Terjadi pembentukan. Nah, ini agak panjang. Kemudian sampai sini janggutnya. Oke. Nah, mata di antara ini, kuping di antara ini. Artinya kita coba mengira-kira tertak rambut samping sini. Nah, berarti di sini kupingnya. Cantik sekali. Lehernya di sini, kira-kira saja. Ini di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mau bikin rambut seperti apa? Nah, model kayak berwarna-warni atau wajah rambut masa gini, rambut pendek aja. Seperti ini rambut orang modern. Nah, udah mulai ketahuan bentuknya. Prinsipnya sama. Nah, kira-kira ini kelopak mata kasih. Sama. Nah, ketahuan. Sekarang kasih seperti ini. Nah, kira-kira kalau wajah 3/4 seperti ini. Nah, ketika ini sering dilatih, maka nanti kita akan terbiasa membuat lebih mempermudah kerja kita membuat gambar. Nah, lengkap sudah bagaimana belajar menggambar wajah. Wajah tampak depan, tampak samping, dan wajah profil. Sekarang saatnya teman-teman mulai mempraktekkannya. Cobalah sekarang menggambar wajah. Bisa menggambar wajah berdasarkan foto, atau teman-teman bisa menggambar wajah secara langsung dengan meminta salah seorang teman menjadi model. Kira-kira wajah siapa ya yang mau teman-teman gambar? Pasti wajah yang teman-teman cintai toh. Ayo.